Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listri. Kelas 4B, NIM 1900005075. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai klasifikasi tumbuhan. Yang pertama, subtopik morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, taksonomi tumbuhan. Kemampuan dasar, mengumpulkan ciri morfologi dan anatomi dari tumbuhan. Dua, mengidentifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi yang tampak. 3. Mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang tampak. Tujuan praktikum, mengumpulkan ciri-ciri morfologi tumbuhan, mengumpulkan ciri-ciri anatomi tumbuhan, mengidentifikasikan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang tampak, mengidentifikasikan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri anatomi yang tampak, mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri yang tampak. D. Kerangka teori morfologi tumbuhan. Morfologi ini adalah ilmu botani modern baru diletakkan pada abad ke-19, yaitu dengan dapat dijelaskan hal-hal ganjil yang jelas sebelumnya dengan cara melakukan percobaan dan penelitian sehingga terungkaplah hukum-hukum dasar mengenai dunia tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan atau fitoanatomi merupakan studi terhadap komponen internal dari tumbuhan. Analogi dari anatomi manusia atau hewan. Walaupun secara prinsip kajian dilakukan dalam melihat keseluruhan fisik secara bagiannya fungsional berbeda, anatomi tumbuhan menggunakan pendekatan metode yang berbeda dari anatomi hewan. Yang ketiga, taksonomi tumbuhan. Taksonomi adalah ilmu yang mengelompokkan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup, namun dalam pengertian yang luas lebih umumnya taksonomi juga bisa merujuk pada kategori benda atau konsep. Yang selanjutnya, alat dan bahan. Alat 1, kertas A4, pensil, penghapus, mistar, buku tentang taksonomi, pisau. Bahan 1 buah tumbuhan padi lengkap akar, batang, dan daun. 1 buah contoh batang dan daun dari tumbuhan jambu. 1 buah contoh dari tanaman bunga, yaitu bunga sepatu. 1 buah contoh biji dan daun dari tanaman melinjo. Prosedur kerja, siapkan alat dan bahan dibutuhkan. Siapkan tanaman pada di atas meja. Amati diskusikan dengan teman-temanmu. Catatlah ciri-ciri morfologi. Fotolah bagian anatomi dan tanaman tersebut keterangan. Amati dan diskusikan. Ulangi langkah 2-7 pada tumbuhan jambu. Bandingkanlah ciri morfologi. Selanjutnya hasil pengamatan yang saya amati. Akar padi. Bagian morfologinya berdasarkan literatur. Akar adalah bagian tanaman yang berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam, kemudian diangkut ke atas bagian tanaman. Akar tanaman padi dapat dibedakan dari didikula dan lain-lain. Kemudian akar padi bagian anatominya memberikan respon yang berbeda dalam menghadapi tekanan kekeringan. Hal tersebut bergantung pada daya adaptasi dan genotip. Yang selanjutnya, batang padi. Morfologinya, padi termasuk golongan tumbuhan rami dengan batang tersusun dari beberapa ruas itu kemudian hubungan kosong. Kemudian anatomi pada batang padi. Anatomi pada batang padi, tanamannya padi yang dilakukan dengan valubutrasol memperhatikan terjadinya perubahan susunan sel. Kemudian daun padi. Morfologinya pada termasuk tanaman jenis rumput. Rumput mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk susunan atau bagian-bagiannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik sehingga daun. Hal ini menyebabkan daun padi dapat dibedakan dengan jenis rumput yang lain-lain. Anatomi pada daun padi. Daun padi yaitu adalah lidah dan telinga daun. Hal ini yang menyebabkan daun tanaman padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang berdasarkan kelengkapan daun tanaman padi. Selanjutnya, tanaman jambu. Tanaman jambu biji.
bagian tanaman, batang jambu. Morfologi, batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Perbatangnya tanaman jambu biji terbentuk bulat dan disertai dengan diameter mencapai hingga 10 hingga 20 cm. Anatomi pada batang jambu biji dilihat dari percabangan dan bentuk-bentuk jambu biji memiliki batang unggang yang bercabang. Selanjutnya, daun jambu biji. Morfologi, daun tunggal letaknya berhadapan bertakai pendek yang tampak muda dengan rambut halus di permukaan atas dan tampak tua dan licin. Tanaman dari jambu biji ini menjadi salah satu tanaman yang beradaptif dan bisa bertumbuh tanpa memberikan perawatan. Anatomi daun jambu normal beda dengan yang terserang hama. Daun yang normal berbentuk lonjong dengan ujung meruncing serta oleh jaringan epidermis atas bawah dan peladiserte spon fakit serta berkas pengangkut. Yang selanjutnya, bunga sepatu. Bagian tanaman bunga sepatu. Bagian morfologi dari bunga sepatu yang memiliki menjadi salah satu ciri khas tersendiri, bahkan bunganya memiliki perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lainnya. Anatomi pada bunga sepatu. Struktur anatomi bunga tentu berbeda tergantung dengan jenis masing-masing bunga. Bunga merupakan bagian penting dari tumbuhan. Dari bunga yang menghasilkan buah bagi tumbuhan yang memang berbuah. Namun sebagai tumbuhan, bunga tidak menghasilkan buah. Selanjutnya, melinjo. Daun melinjo. Morfologi, daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai. Daun helainya daun, tepi daunnya merata duduk, daun berhadap-hadapan. Tulang daunnya menyelip. Apabila daun melinjo disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Anatomi pada daun melinjo. Daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval, terdiri dari tangkai daun, helai daun, tepi daun merata duduk dan hadapan-hadapan. Tulangnya daunnya menyirip. Apabila daun ini akan berwarna putih. Selanjutnya, biji buah melinjo. Morfologinya sekali lagi perlu dipahami bahwa tanaman melinjo tidaklah merusi atau menghasilkan buah sejati. Sama halnya bahwa tanaman ini tidak menghasilkan bunga sejati. Bunga pada tanaman ini dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Anatomi pada tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diseluruhi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau muda jika belum matang dan warna merah pekat apabila sudah matang. Nah, pembahasannya dalam pengamatan yang saya lakukan mengenai tumbuhan buah sepatu melinjo, mengenai morfologi tanaman ini pada tumbuhan yang saya amati, saya bisa mengetahui bagaimana fungsi dari ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Kesimpulannya, pengamatan tentang tumbuhan itu memerlukan alat dan bahan yang harus dipersiapkan agar data yang diambil oleh dapat dalam menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Pengamatan tentang tumbuhan memberikan sebuah gambaran bahwa tumbuhan itu terdapat dari komponen yang saling berkaitan. Pengamatan lebih lanjut bisa mengetahui bahwa lingkungan itu makhluk hidup yang memiliki peran yang penting, serta makhluk hidup juga saling berhubungan. Ada yang berhubungan menguntungkan, ada yang hubungan yang merugikan makhluk hidup serta para makhluk hidup yang lingkungan sekitar berbeda-beda. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya mengenai klasifikasi pada tumbuhan, padi, jambu biji, bunga sepatu, dan melinjo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.